application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini, saya ingin menjawab sebuah pertanyaan Pak Ganjar Pranowo yang dia tanyakan di podcastnya Deddy Corbuzier. Ya, dia ada mengajukan pertanyaan. Nantilah saya terangkan pertanyaannya apa, ya. Dan mau saya jawab rinci pertanyaannya saya. Ya, atas pertanyaan dia saya jawab rinci dengan data-data ilmiah supaya jangan ada yang bilang, Pak Chandra itu asal jawab gitu. Oke? Nah, sebelum saya bahas pertanyaan Pak Ganjar dan saya akan jawab, saya akan bahas dulu mengenai paslon 02 nih, ya. Kan Anda tahu saya sering lah ya membahas soal paslon 02, bahkan orang bilang saya buzzernya 02 gitu ya. Saya orang bayaran. Sorry, saya nggak dibayar. Ya, saya membuat konten ini, saya dibayar sih sama YouTube gitu ya. Selain YouTube nggak ada yang bayar saya. Bapak mencari kesempatan dong untuk ini. Terserah lu coy ya. Saya hanya mengungkapkan fakta yang banyak orang nggak tahu, tapi so tahu atau taunya kata temen gue begitu. Kata temen gue begitu. Contoh lah ya, sebelum ngomong paslon 02. Ketika Pak FX Rudy bilang, Ibu Iriana itu ketika ibunya Jokowi meninggal, dia tidak melayat. Dan orang percaya. Ketika saya tanya, kok Anda percaya? Temen gue juga ngomong gitu. Temen gue tinggal di Solo, tetangganya Ibu Iriana. Lo yakin temen lo ngomong bener? Kan susah gitu ya. Oke deh, itu contohnya. Jadi ini orang yang cuman katanya gitu ya. Nah, ini soal paslon 02, khususnya Pak Prabowo, ya. Orang misalnya mempertanyakan saya, kok lu sepertinya ngepro banget sih sama Prabowo. Ini bukan soal ngepro atau nggak ngepro gitu, ya. Saya berbicara mengenai fakta yang saya tahu. Kan sudah pernah saya bahas ya. Saya termasuk orang yang sebut saja bebek dungu gitu. Yang kira-kira 15 tahun yang lalu benci banget sama yang namanya Prabowo itu. Ya, ketika dia berpasangan dengan Ibu Mega sebagai cawapresnya, tidak saya pilih dia. Saya pilih SBY dan menang pula. Gitu ya, senang saya. Kenapa? Karena dulu saya percaya banget dialah dalang kerusuhan Mei 98. Ya. Dia pelanggar HAM paling besar. Apalagi waktu itu kerusuhan Mei, sudah pernah saya bahas juga ya di beberapa konten saya. Itu beberapa wanita Tionghoa kena korban pemerkosaan katanya gitu ya. Nah, orang menduga itu dalangnya Prabowo. Dan yakin banget gitu. Nah, kemudian setelah saya menemukan kebenarannya, panjang deh ya, saya nggak usah cerita detail. Setiap kali orang berkata begitu, saya bilang begini sama dia. Bisa nggak Anda tunjukkan saya buktinya yang tak terbantahkan? Kalau bisa, saya dukung Anda, kita tuntut Pak Prabowo. Atau kita laporkan ke Komisi Internasional Hak Asasi Manusia, whatever lah itu namanya gitu ya. Hayu, jangan tanggung-tanggung, saya bilang. Tapi kalau kamu nggak punya buktinya, saya telepon orangnya Pak Prabowo. Ya saya kenal lah, ada beberapa teman saya yang dekat dah dengan lingkaran satu Pak Prabowo. You tunggu di sini, nanti you dijemput. Ya, dan Anda dilaporkan ke kepolisian dengan alasan penyebaran berita bohong. Berani nggak? Diam dia. Ya tapi yang gue tahu begitu. Kata elu,
kata temen gue kan, oh begini. Gini deh, yang paling sederhana. Ketika dia berpasangan dengan Ibu Mega, orang-orang PDIP kan ada beritanya, udah pernah saya bahas juga ya, bahwa isu HAM itu adalah isu pesanan setiap 5 tahun. Nah sekarang berulang lagi gitu. Nah dulu saya percaya itu isu HAM. Nah sekarang udah basi gitu ya. Itu adalah lagu lama yang selalu diputar dengan kaset baru. Dan lucunya masih banyak bebek-bebek dungu gitu yang percaya. Yang katanya. Begitu saya minta buktinya nggak bisa. Gampang deh ya. Sudah pernah saya bahas juga ya di video saya sebelumnya. Ya, Komnas HAM, mantan ketua Komnas HAM, Natalius Pigai bilang tidak ada catatan Pak Prabowo melanggar HAM di Komnas HAM. Itu satu. Kedua, tim gabungan pencari fakta TGPF mengenai kerusuhan Mei dan lain-lain itu yang diketuai oleh Pak Marzuki Darusman, yang wakilnya adalah Kiai Haji Said Agil Sirat, ya, bilang tidak ada bukti bahwa Pak Prabowo itu pelanggar HAM yang tadi itu. Misalkan tragedi Mei 98. Kalau ada orang yang di tim itu, ya, yang mana itu bukan pendapat resmi TGPF, tapi mungkin dia pernah di situ, dia bilang begini-begini, suruh dia keluarkan bukti gitu, ya kan? Nah, terus kurangnya apa lagi? Anda masih nggak percaya sama TGPF, temuan dari tim gabungan pencari fakta? Loh, Anda lebih pintar. Ya kalau Anda punya bukti, laporkan, kan sudah saya katakan gitu ya. Negara ini adalah negara paling bodoh gitu ya. Kalau benar Pak Prabowo itu penjahat yang paling keji gitu ya, tapi diizinkan jadi cawapres sekali dan jadi capres 3 kali. Ya iyalah, harusnya dihabisi dari awal gitu. Nggak usah sampai jadi capres lagi sekarang, kan gitu, ya kan? Dan mungkin mohon maaf Pak Jokowi juga mungkin bodoh kali, orang udah tahu ini pelanggar HAM paling berat dijadikan Menhan gitu. Iyalah. Terus kurang apa lagi gitu? Kurang apa lagi? Sudah diberitakan dan sudah saya bahas di video saya, betul dia terlibat di penculikan 9 orang dan lebih dari separuhnya menjadi anggota Partai Gerindra malah. 9-9-nya sudah dikembalikan langsung ke keluarganya atau dititipkan ke kantor polisi. Yang 13 lagi akan ada. Siapa? Seperti Wiji Tukul, Dedi Hamdun, dan lain-lain itu. Itu bukan kerjanya Pak Prabowo. Nggak percaya? Tanya TGPF, tanya Komnas HAM. Kalau ada yang masih ngotot, Wiji Tukul itu dihilangkan oleh Pak Prabowo, suruh dia keluarkan bukti. Ya, kalau nggak, ya berarti dia melakukan pencemaran nama baik. Oke? Jadi singkatnya begini deh. Saya nggak ada masalah Anda pilih paslon nomor 1, paslon nomor 2, paslon nomor 3. Itu urusan masing-masing. Ya. Saya tidak pernah membuli teman saya yang pilih paslon nomor 1 atau paslon nomor 3. Apalagi paslon nomor 2. Nggak mungkin. Paling saya bilang, oh Anda paslon nomor 1. Ya wis. Saya sedikit pun tidak pernah menginisiasi perdebatan dengan orang yang pilihannya berbeda. Bagi dia suka Pak Anies, ya itu hak dia. Karena dia punya persepsi Pak Anies bagus. Orang suka Pak Ganjar, oke. Kenapa kita harus pusing? Tapi yang saya paling kesel ya, banyak teman-teman saya nggak tahu kenapa sering membuli saya gitu. Misalnya kalau saya lebih suka milih Pak Prabowo misalnya. Bahkan seperti nggak percaya, seperti dipikir saya orang dungu gitu ya, yang pilih penjahat gitu kan. Dan sering ngebully saya dengan ngirimin video-video editan atau potongan-potongan yang menyatakan Prabowo itu penjahat gitu. Ya buat apa ada TGPF, buat apa ada Komnas HAM. Tapi aduh, masih suka ngirim-ngirimin gitu, kayak dia lebih pintar dari saya gitu ya. Saya jelaskan berkali-kali tetap ngeyel. Akhirnya beberapa orang saya bilang gini deh ya, mulai sekarang stop. Ya, saya nggak akan kirim apa-apa ya dari konten saya ke Anda. Anda juga jangan kirim-kirim hal-hal gini ke saya gitu. Ya, daripada kita temen jadi nggak temen gitu ya, atau saya blok. Akhirnya mereka ya setuju. Nah,
Jadi poinnya, kita hormatilah pilihan orang, ya. Saya nggak pernah loh nyerang paslon nomor 1, paslon nomor 3 enggak. Tetapi kalau saya bahas, saya mengkritisi. Tapi saya nggak membuli, nggak memfitnah. Catat ya, saya tidak membuli, tapi saya tidak fitnah, tapi saya kritisi. Oh itu bagus, Anda boleh kritisi Pak Prabowo. Tapi kalau Anda terus putar-putar itu lagu lama, aduh, memalukan menurut saya. Nah, ambil contoh. Nah, sekarang kita masuk ke Pak Ganjar. Di debat Capres waktu itu, Pak Ganjar bertanya kan, apakah Bapak akan melakukan pengadilan HAM? Satu, banyak lah ya. Kedua, Bapak bisakah menemukan jasad 13 orang yang hilang itu supaya orang tuanya bisa berziarah? Astaga. Yang menculik 13 itu yang kembali, yang sudah saya jelaskan itu bukan urusan Pak Prabowo, mungkin juga sudah mati. Nah, memang kalau Pak Ganjar yang jadi presiden, dia bisa menemukan 13 jasad itu? Nggak bisa. Kalau dia bilang bisa, itu cuma janji kampanye. Ya kalau Anda percaya silakan. Dia bisa melakukan pengadilan HAM? Nggak bisa. Kalau Anda percaya sama dia, ya itu janji kampanye. Kenapa? Loh, setelah reformasi dari Gus Dur, Megawati, SBY, dan bahkan terakhir Pak Jokowi, nggak ada itu yang bisa membuat pengadilan HAM. Ada TGPF, nggak ada pengadilan HAM. Kenapa? Saya nggak mau bahas. Pertanyaannya, apakah Pak Ganjar ini lebih pintar, lebih berani, lebih hebat dari Gus Dur? Lebih hebat dari Megawati, ketua umumnya sendiri? Lebih hebat dari SBY? Lebih hebat dari Jokowi yang diakui sebagai mentornya? Yang nanti ketika kalau dia jadi presiden bisa membentuk pengadilan HAM? Itu kan yang dia tanyakan ke Pak Prabowo. Ya, iyalah. Memang lebih pintar, lebih hebat? Enggak lah. Itulah, saya tanya aja deh, ya. Nggak usah saya ulas, ya. Kenapa yang namanya Gus Dur, Megawati, SBY, bahkan mohon maaf, Pak Jokowi juga tidak menggelar pengadilan HAM? Cari itu. Yang namanya pelanggaran HAM itu banyak. Dari tahun 65 lah, siapa itu? Munir. Dan masih banyak lagi, bukan hanya kerusuhan Mei, bukan hanya penculikan 13 aktivis, Petrus, penembak misterius. Siapa? Kok nggak ada yang koar-koar lagi sekarang? Ini lagi SBY. Ya kalau Anda bukan bebek dungu, bebek apa dong? Oke ya, itu intro nih. Sekarang kita masuk ke Pak Ganjar. Nah, kita dengerin ya di satu podcastnya dengan Deddy Corbuzier, dia ada sebuah pertanyaan yang mau saya jawab. Nah, kita dengerin dulu pertanyaannya apa ya. Ini dia. Kalau saya nonton film porno itu salah saya di mana? Coba, saya dewasa. Bener nggak sih? Kamu ngapain? Kamu kencing belum lurus aja kok ikut angkat tangan. Dengar ya. Kalau saya nonton film porno, salah saya di mana? Kan dia bertanya ya. Boleh dong saya menjawab. Anda pun boleh menjawab. Salahnya di mana? Nah ini dia. Saya pakai bukti-bukti ilmiah kok. Jawabnya bukan main sembarang ngomong. Kita lihat nih. Saya ambil 3 narasumber deh ya. Liputan 6. Ya. Ini sudah sejak lama. Dari tahun 2017. Ya berapa tahun yang lalu itu? 6 tahun yang lalu. Efek pornografi lebih berbahaya daripada narkoba. Baru tahu? Saya juga baru tahu sih ya. Oke, lebih berbahaya loh ya dari narkoba. Nah, di sini Liputan 6 memberitakan bahwa kita perlu memahami bahaya pornografi yang ternyata punya efek lebih besar daripada narkoba. Efek tersebut bisa mempengaruhi otak seseorang dalam sekejap. Bahkan saat anak baru 1 kali melihat gambar maupun video porno, otak akan merekam apa yang dilihatnya. Jadi, langsung saya jawab dengan menggunakan ini. Pak Ganjar, salah Anda adalah Anda nggak tahu bahwa nonton bokep itu efeknya jauh lebih besar daripada narkoba. 1. Kedua, Anda calon presiden. Memang waktu itu mungkin belum calon presiden. Bagaimana ya? Saya lagi mikirkan kalau Pak Ganjar jadi presiden nih ya, misalnya menang nih 03 nih. Terus orang-orang di dunia bilang, oh presiden lu Ganjar, yang suka nonton bokep itu ya? Itu salah Anda.
Ya malulah saya kalau orang nanya, itu presiden lo yang suka nonton bokep. Malu saya. Malu banget. Ketiga, presidennya aja senang nonton bokep, mentang-mentang sudah dewasa. Loh, nanti rakyatnya ngikutin kebiasaan presidennya yang suka nonton bokep. Rusak ini bangsa. Aduh, udah itu aja jawaban saya. Nah, saya tunjukkan lagi buktinya. Nah, di sini pernyataan tersebut dikemukakan Humas dan Ekspedisi Sahabat Generasi Siti Hajir di sela-sela acara National School Training Fight the New Drugs, ya. Nah, di 2017, ya. Dikatakan pertama kali ketika anak melihat gambar porno itu akan kaget. Kedua, karena dipicu rasa kaget, maka anak menjadi penasaran. Mereka semakin ingin tahu lebih dalam soal gambar porno tersebut. Ketiga, otak, ya, dopamin yang berperan penting dalam perilaku dan proses belajar akan terpapar. Sehingga anak-anak tetap berkeinginan melihat hal-hal porno, ketagihan. Ya kan? Jadi bila anak terpapar narkoba dapat diobati dengan panti rehabilitasi. Pada kasus pornografi tidak ada pengobatan seperti itu. Itulah makanya lebih berbahaya bagi otak. Nah, itu jawaban buat Pak Ganjar. Lebih berbahaya Pak Ganjar daripada Anda pakai narkoba. Kan kira-kira begitu, ya. Jadi dia Ajir dan rekan-rekannya berharap pemerintah mendengarkan suara berupa saran yang masuk, yaitu ada sanksi yang lebih jelas terhadap pelaku pornografi. Karena hal ini berbeda dari narkoba. Kalau narkoba kan jelas obatnya apa. Tadi rehabilitasi misalnya. Tapi pornografi bentuknya abstrak. Hukuman pornografi itu hanya ada maksimal 15 tahun penjara. Ya, apalagi ini pornografi bisa mempengaruhi seseorang menjadi bertindak sebagai pedofil, yaitu yang melakukan pelecehan seks kepada anak-anak di bawah umur, pedofil. Kondisi itu membahayakan generasi penerus dan harus berusaha dicegah. Lah bayangkan kalau presiden kita suka bokep. Nah, kalau rakyat juga suka bokep, waduh, akan banyak pedofil itu di Indonesia. Ya kan? Nah, aduh, Anda baca sendiri dah di sini ya. Wah, nah di sini nih ada juga beritanya. Keseringan nonton film porno akhirnya perkosa balita. Gila, gara-gara suka nonton film porno. Jadi kalau Pak Ganjar tanya, salah saya di mana? Ini salahnya Pak. Keseringan bisa jadi pedofil. Nah, ini ada diskusi juga di Kaskus. Film porno rusak syaraf. Lebih berbahaya dari narkoba. Iyalah. Yang ngomong siapa? Ketua Badan Narkotika Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Lihat aja, karena bisa merusak syaraf-syaraf mata kita. Jadi film porno ini lebih berbahaya dari narkoba, ya. Nah, efeknya memang tidak pernah diduga, tetapi berdasarkan penelitian para ahli kesehatan, bukan kata saya loh, ya. Nonton film porno itu dapat merusak otak lebih daripada mengkonsumsi narkoba. Jadi saya protes keras kalau Pak Ganjar bilang salah saya di mana? Salah banget, Pak. Karena itu bisa merusak otak lebih dahsyat daripada narkoba. Bisa bikin orang jadi pedofil. Loh, apalagi kalau jadi presiden. Rakyat kan meniru presidennya. Yang dibanggakan gitu ya. Terus pada nonton film bokep semua. Rusak ini bangsa. Bisa jadi banyak pedofil di negara ini. Kemudian kalau negara lain nanya, presiden lu Ganjar sekarang. Oh, yang suka nonton bokep. Wah, gimana kita gitu. Nah, kira-kira gitu jawaban saya Pak Ganjar, ya. Ya, kalau Anda yang nggak suka silakan komen gitu ya. Atau silakan kasih ke Pak Ganjar. Ini loh jawaban si Pak Chandra nih gitu atas pertanyaan Anda di podcastnya Deddy Corbuzier. Oke, jadi itu saja dari saya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.